Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat pagi, salam sejahtera. Insya Allah selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pagi hari ini atau untuk hari ini, Pak Junet akan menjelaskan tentang ekonomi perdagangan yang masuk ke bab adalah kerjasama ekonomi internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa yang terjadi antara satu negara dengan negara lainnya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Terdapat dua macam perdagangan internasional, yaitu impor dan ekspor. Ekspor adalah kegiatan yang menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Impor dan ekspor ini sama-sama memiliki tujuan memperoleh keuntungan. Manfaat daripada perdagangan internasional yang pertama adalah memperoleh devisa, yaitu dengan mata uang luar negeri atau falas. Yang kedua, memperluas kesempatan kerja. Yang ketiga, menstabilkan harga barang-barang. Yang keempat, meningkatkan kualitas konsumsi. Yang kelima, mempercepat alih teknologi. Dan yang keenam adalah spesialisasi produksi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Perdagangan internasional tak hanya punya manfaat, namun juga ada nilai kerugiannya. Berikut dampak negatif perdagangan internasional. Yang pertama adalah adanya ketergantungan suatu negara terhadap negara lain. Yang kedua adalah adanya persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, banyak industri kecil yang kurang mampu bersaing dan menjadi gulung tikar atau bangkrut. Yang keempat, adanya pola konsumsi masyarakat yang meniru konsumsi negara yang lebih maju. Yang kelima adalah terjadinya kekurangan tabungan masyarakat untuk investasi. Ini terjadi karena masyarakat menjadi konsumtif. Yang keenam, timbulnya penjajahan ekonomi oleh negara-negara yang lebih maju. Ciri-ciri perdagangan internasional. Yang pertama adalah luas perdagangan internasional adalah seluruh dunia. Yang kedua, alat pembayaran perdagangan internasional adalah mata uang negara asing atau falas. Yang ketiga, kualitas barang yang diperdagangkan memiliki standar internasional. Yang keempat, transaksi perdagangan internasional dapat dilakukan tanpa tatap muka. Yang kelima, hukum perdagangan internasional menggunakan hukum internasional. 6. Dalam urusan impor biasanya dikenakan pajak, bea cukai, dan lain-lain. Berikut sejumlah faktor yang mendorong perdagangan internasional. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Yang kedua adalah perbedaan selera. Yang ketiga adalah penghematan biaya produksi atau efisiensi. Yang keempat adalah perbedaan penguasaan teknologi. Yang kelima adalah pemenuhan kebutuhan nasional. Selanjutnya adalah teori perdagangan internasional. Yang pertama adalah teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Teori ini menjelaskan yaitu keunggulan spesialisasi pada produksi barang produktivitasnya tinggi dibandingkan negara lain. Negara tersebut akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Yang kedua adalah teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo. Teori ini menjelaskan bahwasannya dua negara akan tetap melakukan pertukaran melalui perdagangan internasional walaupun salah satu negara memiliki semua keunggulan. Kerjasama internasional harus dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh negara yang saling bekerja sama. Selain menguntungkan masing-masing negara, kerjasama internasional akan mempererat hubungan diplomasi yang baik antara negara yang mengikuti dan menjalankan kerjasama. Pastinya ada beberapa tujuan dan manfaat yang diperoleh dari kerjasama internasional. Penting mengetahui tujuan, manfaat, dan kerjasama internasional. Berikut ini rangkuman mengenai tujuan dan manfaat bentuk-bentuk kerjasama internasional seperti dikutip dari laman Salamuddin dan Guru Pendidikan. Yang pertama adalah mempererat hubungan persahabatan. Yang kedua, menciptakan perdamaian dunia. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap negara. Yang keempat, melengkapi kebutuhan negara.
Prinsip kerjasama internasional adalah yang pertama mempererat hubungan persahabatan, yang kedua menciptakan perdamaian dunia, yang ketiga meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap negara, dan yang keempat adalah melengkapi kebutuhan negara. Sedangkan bentuk-bentuk daripada kerjasama internasional adalah kerjasama bilateral, yaitu kerjasama dijalin oleh dua negara atau lebih yang biasanya didasari oleh hubungan yang baik dan manfaat saling menguntungkan, misalkan kerjasama pada sektor ekonomi atau pariwisata. Yang kedua adalah kerjasama regional,